Marc Marquez tak mampu tembus 3 besar di MotoGP Perancis 2022. Honda langsung cari solusi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Marc Marquez tak mampu menembus posisi 3 besar di MotoGP Perancis 2022. Hanya finish posisi ke-6, manajer Repsol Honda Alberto Puig pun berusaha keras mencari solusi terbaik untuk Marc Marquez. Sebagaimana diketahui, Marquez sepanjang balapan tidak dalam performa terbaiknya saat mengaspal di sirkuit Le Mans Minggu 15 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat. Alhasil pada MotoGP Perancis 2022 itu, The Baby Alien hanya mampu finish di posisi ke-6. Memang target di timnya yaitu finish di peringkat ke-5 atau ke-7. Namun Marquez dinilai mendapat keuntungan saat balapan tersebut. Seandainya tak ada crash yang dialami pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dan 2 Suzuki, dia mungkin hanya bisa finish di urutan ke-9. Oleh sebab itu, Puig mengatakan hasil tersebut bukan yang diharapkan oleh timnya. Terlebih pada kenyataannya Marquez telah mengalami berbagai masalah. Ini jelas bukan hasil yang sedang kami upayakan. Realitas menunjukkan bahwa kami memiliki beberapa masalah. Beber Puig dilansir dari Speedweek Selasa 17 Mei 2022. Kendati demikian, Puig mengklaim akan terus mencari solusi terbaik dan bekerja keras untuk bisa meningkatkan performa Marquez. Terlebih ia berharap The Baby Alien bisa mendapatkan hasil positif, yaitu meraih podium pada balapan selanjutnya. Kami terus mencari cara untuk mengeluarkan potensi kami yang sebenarnya. Balapan itu bukan bencana yang lengkap, tapi kami berharap untuk hasil yang lebih baik, terutama dengan bug, kata Puig. Semua pembalap mampu menyelesaikan balapan, tapi itu bukan mentalitas kami. Kami akan berjuang kembali dan kembali ke hasil yang kami perjuangkan, jelas Puig. Sekedar informasi, setelah 7 balapan, Marquez hanya menempati urutan ke-10 klasemen MotoGP 2022. Ia bahkan belum pernah naik podium sejauh ini. Pembalap Gresini Ducati, Enea Bastianini, menjadi yang tercepat dalam balapan MotoGP Prancis 2022. Usai kemenangan itu, dia menyindir pembalap Ducati Lenovo pabrikan Ducati Francesco Bagnaia. Sebagaimana diketahui, Bastianini tampil kurang memuaskan di Portugal dan Spanyol. Akan tetapi Bastianini bangkit dan menunjukkan performa apik di Prancis. Bastianini keluar sebagai pemenang di sirkuit Le Mans Prancis pada akhir pekan lalu. Hasil itu membuat Bastianini menjadi satu-satunya pembalap dengan lebih dari 1 kemenangan usai balapan pada awal musim ini. Dia juga merupakan pembalap paling menjanjikan untuk menggantikan Jack Miller dari tim pabrikan Ducati. Namun Bastianini yakin Bagnaia lebih suka Miller tetap menjadi rekannya. Menurut Bastianini, Bagnaia khawatir karena betapa berbahayanya dirinya dan Josh Martin jika jadi pembalap pabrikan Ducati musim depan. Saya tidak tahu karena bukan bos Ducati, namun dalam hal ini posisi saya lebih baik ketimbang pembalap Ducati lainnya, kata Bagnaia dikutip dari Motorsport Senin 16 Mei 2022. Sebelumnya, Pecco mengatakan, jika lebih memilih Jack sebagai rekannya, saya pikir itu adalah keputusannya, bukan suara Ducati. Saya tidak tahu apakah Ducati akan mendengarkannya, ujarnya. Saya bisa saja bertahan di Gresini dengan paket pabrikan dan tetap cepat. Saya pikir dia lebih memilih Jack karena mengetahui potensi dari saya dan Martin. Kami bisa memberikan masalah untuk Bagnaia, pungkas Bastianini. Perbandingan sirkuit Formula E Jakarta dengan sirkuit MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia patut berbangga karena memiliki 2 sirkuit berskala internasional untuk menggelar balap motor dan mobil bergengsi. Sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat sukses menggelar MotoGP pada Maret 2022 lalu. Sementara sirkuit Ancol Jakarta bakal menggelar kompetisi balap mobil listrik Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Seperti apa perbandingan kedua sirkuit ini dari segi layout trek utama?
Sebagai sirkuit yang difokuskan untuk balap motor seperti WSBK dan MotoGP, sirkuit Mandalika tentunya memiliki desain sirkuit yang lebih kompleks serta memakan waktu pembangunan yang lebih lama. Sirkuit Mandalika juga dikelilingi service road yang mengelilingi bagian dalam dan luar trek utama. Dikutip dari situs resmi MotoGP, sirkuit Mandalika memiliki total panjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Lebar dari sirkuit Mandalika yakni 15 meter dan lintasan lurus terpanjangnya adalah 723 meter. Sementara secara konsep, sirkuit Mandalika memiliki konsep sirkuit jalan raya. Artinya jika sedang tidak digunakan untuk balapan, service road bagian luar bisa diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, di akhir pekan trek utama juga bisa digunakan untuk bersepeda atau jogging oleh masyarakat umum. Beralih ke sirkuit Ancol yang akan digunakan untuk balapan Formula E tergolong singkat dalam proses pembangunannya. Sirkuit yang desainnya mirip kuda lumping ini memiliki panjang 2,4 km dan lebar 12 meter. Meski lebih pendek dan lebih sempit dari sirkuit Mandalika, sirkuit Ancol memiliki jumlah tikungan lebih banyak, yakni 18 tikungan. Sirkuit ini didominasi tikungan yang sempit dan patah sehingga sangat cocok digunakan untuk balap mobil seperti Formula E. Oh iya, sirkuit Ancol digunakan khusus untuk balapan mobil. Sirkuit ini tidak memiliki area run-off yang lebar atau gravel seperti lazimnya di sirkuit-sirkuit balap motor. Tidak semua kendaraan pribadi bisa memasuki area sirkuit Jakarta International E-Prix saat gelaran Formula E. Mengutip laman resmi penjualan tiket Jakarta E-Prix, tertulis bahwa hanya kendaraan pribadi milik pemegang tiket Jakarta Royal Suite 1A yang bisa masuk ke area sirkuit. Ini sekaligus berarti hanya kendaraan pribadi pemegang tiket 11.500.000 yang bisa masuk ke area sirkuit. Bagi Anda pemegang tiket selain kategori tersebut masih bisa membawa kendaraan pribadi, namun posisi parkir dan aksesnya justru lebih terbatas. Untuk pemegang tiket pada CAT1 untuk kelas Jakarta Deluxe Suite 1B, Jimbaran 1C, Segara 1D, Ombak Laut 1E mendapatkan 2 akses ke JIEC, yakni langsung ke Ancol atau dari JIE Expo Kemayoran. Bila langsung ke Ancol, kendaraan pribadi diwajibkan menggunakan stiker saat masuk ke lokasi dari pintu gerbang timur. Tunjukkan tiket fisik saat memasuki area Ancol, kemudian hanya bisa melakukan drop-off dan kendaraan pribadi bisa keluar dari gerbang selatan. Kalau membeli lewat JI Expo Kemayoran, maka akan ada shuttle bus VIP yang siap antar jemput ke JIEC. Tak lupa saat memasuki area JI Expo, tunjukkan tiket fisik yang Anda miliki. Sementara bila Anda membeli tiket CAT4 disarankan untuk menggunakan transportasi umum karena tidak tersedia halaman parkir.